Kayak comeback di dunia cerita tanpa batas. Izin gue hari ini gabung lagi ngisi waktu senggang lo. Kali ini kita masih akan menyelami cerita selantai di Monster in Me. Nah, setelah sebelumnya di bab 2, kita sudah semakin dalam sama keresahan seorang selontek dan behind storiesnya sebelum masuk kuliah. Dan karena kita akan masuk lebih dalam di bab 3 nih. Siapin cemilan lo, karena kita akan ikutin perjalanan selantai di bab 3 saat aku menghilang. Jadi gini, setelah sebulan di ibu kota, ternyata buat selontai itu jauh dari kata indah. Ekspektasi dia buat hidup normal, dipandang dengan kasih sayang, dirangkul, dan diperhatiin. Ternyata cuma anak kosong doang. Dia kira ibu kota isinya orang-orang berpemikiran terbuka, tapi nyatanya sama aja. Lingkungannya masih mandang dia tajam, stigma negatif, label nggak waras, aneh, bahkan psikopat, masih nempel terus di dirinya. Berat banget ya hidup selontai. Dan rasanya wajar banget kalau selontai mulai frustasi dan pengen nyerah, karena dia berjuang sendirian. Nggak ada satupun tangan yang bisa ia genggam, nggak ada satupun bahu buat ia bersandar. Momen-momen ini bikin selontai lebih dari sekedar nangis. Dia bingung, gelisah, marah, sedih, kecewa, dan nggak tahu harus berbuat apa. Mungkin cuma sebuah pelukan yang bisa ngeredain sakitnya, tapi sudah ditunggu siapa. Dan sejak itu, selontai kembali terasing di tempat yang dulu ia harapkan bisa lebih baik dari tempat dia tinggal sebelumnya. Dan hari-hari berlalu, terus saja seperti itu. Masih nggak ada satupun tangan yang meraih, nggak ada satupun bahu yang menyangga rasa sakit dan kesedihannya. Malah terus saja kelakuan buruk dan rasa sakit yang selontai terima. Dan of course, itu memicu sosok lain dalam dirinya makin berontak. Tapi, selontai masih terus berusaha bertahan. Setiap pagi, setiap malam, dia berjuang sendirian melawan kesedihan, melawan rasa sakit, melawan rasa kecewa sama dunia yang nggak adil sama dia. Selain itu, dia juga harus melawan sosok lain dalam dirinya yang terus berusaha memberontak dan berusaha ngambil alih kendali sama kesadarannya. Tekanan yang dia terima udah di luar batas. Selontai nggak tahu harus berbuat apa lagi. Sampai akhirnya dia mutusin buat pergi, entah kemana. Yang jelas, dia cuma pengen pergi dan menjauh dari segala yang nyakitin dia. Nah, setelah sekitar 200 meter dari rumah, selontai nengok ke belakang. Jalanan sepi, langkahnya mulai cepat, tapi nggak tergesa-gesa. Malam itu, dia pakai hoodie hitam. Tangannya dimasukin ke saku, mukanya nyaris ketelan bayangan malamnya deh. Ini bukan bawa Arya Fakama ini, tapi mungkin yang paling nekat. Dia udah gak tahan lagi, dan dia cuma takut meledak. Makanya lebih baik pergi sejenak buat self healing dan habisin energinya dengan berjalan kaki sejauh mungkin, biar gak ada energi lagi buat marah. Dan satu hal yang bikin selontai nyesek sampai seperti ini adalah karena di kampusnya udah 3 hari berturut-turut seorang dosen nyudutin dia di depan kelas. Dosen itu bilang, "Kamu bisa kenalin diri kamu sendiri kan? Jangan buat orang lain takut." Cuma kalian bayangin gimana perasaan selontai. Padahal dia selama ini selalu berusaha nanti, tapi lingkungannya lah yang justru terhajar. Seperti perkataan dan perlakuan dosen itu yang langsung bikin teman-teman selontai ngehindar karena mispersepsi. Ada yang takut, jijik, ada yang julid karena perkataan yang gak seharusnya iki. Emang perkataan itu biasa aja, tapi karena diucap di depan kelas yang notabene adalah ruang publik, ya pasti bikin setiap orang punya tanggapannya sendiri atas kalimat itu. Yang ujungnya, ya gitu, bikin setiap orang interpretasiin sendiri-sendiri. Tapi seandainya kata-kata itu diucapin secara personal sama selontai, mungkin responnya akan beda, dan hasilnya juga pasti beda. Nggak akan kayak gini. Sampai-sampai bikin si Lala, salah satu yang dulu sering duduk bareng suami, sekarang lebih banyak pura-pura nggak kenal. Ironis banget kan? Dosen yang seharusnya jadi contoh baik, malah bikin selontai seolah-olah sosok yang nggak waras. Dan di depan umum pula, meskipun nggak langsung, tapi tindakan dan kata-kata itu jelas ngegambarin ada masalah dalam diri selontai. Harusnya seorang yang berpendidikan bisa lebih ngerangkai kata-katanya dengan baik dan bijak. Tapi ya sudahlah, masih udah jadi bubur. Meskipun maksud dari dosen itu mungkin buat motivasi selontai, tapi dari pemilihan kata dan cara penyampaiannya yang dilakuin di depan anak kampus lain, itu malah bikin selontai dijauhin. Temen-temennya nangkepnya beda banget sama maksud dosennya. Dan emang kalau tujuannya motivasi, pastinya nggak akan dilakuin berulang-ulang. Kalau dia sendiri tahu efek dari ucapan dan tindakannya malah memperburuk segalanya. So, fix, dosen itu emang sengaja pengen permaluin selontai aja. Dan ini makin jelas dengan apa yang dirasain selontai saat itu. Bukan cuma kata-kata dan perlakuannya, tapi tatapan dosen itu, tatapan yang seolah selontai itu cuma seumpal masalah yang berjalan. Saat itu, seketika terngiang di kepalanya, suara itu kembali terdengar dalam, tegas, namun bukan miliknya. Suara itu berkata, "Kalau mereka tidak bisa menerima kamu, biar aku yang ngurus." Selontai geleng-geleng, jangan bisipnya. Namun suara itu malah ketawa, kecil, namun menggema di kepalanya. Balik lagi ke saat ini.
Di mana di balik gang, Slante berhenti. Nyadarin diri sama tembok yang dingin. Dadanya sesak, tangan dan kakinya bergetar. Dia tahu tandanya. Kalau dia nggak cepat tenangin diri, sisi lainnya akan keluar. Dan jika itu terjadi, dia mungkin akan nyakitin lagi seseorang. Persis kayak beberapa tahun lalu sebelum malam ini. Waktu itu, Slante duduk di ruang konseling. Ibunya duduk di sampingnya dengan gelisah. Sementara guru BK dan seorang psikolog dari luar sekolah perhatiin dengan serius. Lalu, psikolog itu nanya ke Slante. Jadi, kamu bilang, kadang kamu ngerasa jadi orang lain? Slante ngangguk. Suaranya kecil, hampir nggak kedengeran. Kadang dia muncul waktu aku takut atau marah, tapi aku nggak minta dia datang. Dia muncul sendiri. Dan psikolog itu nyatat sesuatu, lalu melemparkan pertanyaan kedua sama Slante. Kamu ingat kejadian saat kamu menghajar Damar di tangga belakang sekolah? Dengar itu, Slante pun terdiam. Lalu dia nyoba ingat-ingat. Tapi ingatannya nggak jelas. Lebih kayak dia lagi nonton film dari balik kaca buram. Lalu Slante bilang, itu bukan aku. Dengan suara yang pelan, Slante ngelanjutin perkataannya. Itu dia. Ibunya megang tangan Slante. Erat, namun gemetar. Guru BK berdeham. Lalu sang psikolog bilang, kami menyarankan ibu untuk membawa Slante ke pusat evaluasi lanjutan. Ini bisa jadi bentuk dari gangguan identitas disosiatif. Dan ibunya ngangguk. Meski matanya berkaca-kaca, tapi dalam pikirannya dia belum ngerti maksud dari semua ini. Melihat itu, sang psikolog lalu bilang ke ibu Slante, tapi ibu, kami juga ingin ibu memahami bahwa kondisi ini bukan kesalahan Slante. Dan itulah hari dimana Slante didiagnosa punya kepribadian ganda. Dan itulah awal sosok monster itu muncul. Dan ini juga awal mula Slante tahu dirinya mengidap kepribadian ganda. Balik lagi ke malam ini, setelah cukup lama bersandar di balik gang, kini Slante duduk di sebuah bangku taman kosong. Jauh dari rumah, jauh dari kampus, jauh dari siapapun. Dan saat itu juga Slante melepas perasaannya dan berdialog sama sisi lain dirinya. Aku capek, gumamnya. Aku tidak. Kamu aja yang lemah, jawab sisi lain Slante. Kenapa? Kenapa kamu selalu muncul saat aku nggak sanggup? Tanya Slante dengan bibir yang bergetar. Karena kamu terlalu sibuk ingin diterima. Padahal mereka nggak pernah mau ngerti. Jawab sisi lain dirinya dengan tegas dan penuh amarah. Gak terasa, air mata netes di pipinya. Dia nunduk, tangannya mengepal. Tapi dia tahu, perdebatan ini sia-sia. Dia lagi ngelawan dirinya sendiri, atau bagian dari dirinya yang lain. Di saat yang dramatis dan penuh kesedihan itu, tiba-tiba kedengaran suara dari sepeda. Seorang pemuda melintas di taman tempat Slante duduk. Pemuda itu memandang dia dengan muka yang heran, tapi gak nanya apa-apa. Di sisi lain, Slante pun cuma diem. Tapi sejujurnya, Slante berharap malam itu ada seseorang yang nanya, kamu gak apa-apa? Meskipun seseorang yang gak dia kenal sekalipun. Tapi kenyataannya, gak ada yang nanya. Pemuda itu pun cuma natap dia sambil lewat gitu aja di depan Slante. Sungguh emang kampret. Padahal, kadang satu pertanyaan kecil aja bisa berarti besar buat seseorang yang lagi berjuang dengan dirinya sendiri seperti Slante. Nah, setelah Slante ngelepasin segalanya malam itu, sedikitnya dia merasa lebih baik. Dan dia mutusin akan tetap ngadepin jalan kehidupannya saat ini. Dan keesokan harinya, nama Slante kembali jadi bahan bisik-bisik di kampus. Dan kemarin dia hilang semalaman. Dia melihat dia ngomong sendiri di taman tengah malam. Serem banget. Pasti dia udah gila total. Namun, Slante cuma jalan ngelewatin mereka gitu aja. Sebenarnya bukan ngedengar atau bukan gak pengen nyangkal atau marah. Tapi Slante cuma ngerasa lelah dan percuma. Lalu pas Slante tiba di kelas dan duduk di tempatnya, tiba-tiba salah satu yang mau deket sama dia yaitu Lala deketin dia terus bilang, Slan, panggilnya Liri. Slante nggak noleh. Lalu Lala bilang, maaf soal kemarin, aku cuma takut, bukan takut sama kamu. Tapi yang waktu itu, kata-kata Lala itu bikin Slante noleh pelan. Yang waktu itu aku juga, aku bukan dua orang, aku cuma... Slante nggak ngelanjutin perkataannya. Melihat Slante yang lagi berusaha nahan air matanya, Lala pun terdiam. Dan hal itu ditutup dengan rasa sakit yang gak akan pernah orang lain rasai. Nah, kita sedikit intermezzo dulu ya. Gini, lo pada tahu yang paling menakutkan dari monster dalam konteks Slante ini? Bukan karena dia bisa nerjang diri lo, tapi karena pada akhirnya dia adalah bagian dari diri lo yang paling jujur, yang gak bisa lo bohongin. Yang lucu bukan buat ngancurin lo, tapi buat nyelamatin lo dengan caranya sendiri. Meski caranya itu kadang terlalu kasar dan mungkin nyakitin orang lain. Dan Slante pun mulai nyadar kalau dia nggak bisa berdamai sama monster itu, maka cepat atau lambat dia akan menghilang dan pada akhirnya tergantikan oleh sisi lain dalam dirinya itu. To be continued. Nah, itu dia cerita dari bab 3 malam saat aku menghilang. Gimana nih perasaan lo setelah ngalamin bab 3 ini? Pasti campur aduk ya, sedih, kesel,
akan meluk Slante. Pengen rasanya jadi tempat bersandar buat dia. Rasanya sakit banget. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal ya. Salah satunya pentingnya empati dan gak gampang ngejudge orang lain. Juga sedikitnya kita bisa lebih paham gimana sih perjuangan batin seseorang yang lagi berjuang sama dirinya sendiri. Karena gak semua luka itu berdarah, gak semua hal itu bisa dilihat pakai mata. Dan kisah Slante ini ya masih akan berlanjut ke bab selanjutnya, yaitu saat dia mengambil alih. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi sama Slante? Apakah dia akan berhasil berdamai sama dirinya sendiri? Atau justru monster itu akan benar-benar ngambil alih? Jadi, jangan sampai ketinggalan kelanjutan ceritanya. Kalau lo pada suka sama konten kayak gini, jangan lupa buat like, komen, share video ini ke teman-teman lo. Dan yang paling penting, subscribe, biar gak ketinggalan update terbaru dari kita. Dan makasih banyak udah nemenin gue hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jangan lupa makan. See you.